Shalom sahabat RPKN yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa, kiranya kita terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan pengajaran melalui RPKN, renungan dan pengajaran pada Roh Mistik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti program RPKN, yang sudah memberikan respon dan juga di subscribe itu semua, rasanya bersyukur. Kenapa? Karena berarti mendukung kelanjutan program ini ke depan. Terima kasih dan tetaplah lakukan hal yang sama. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, topik pengajaran dalam kesempatan yang baik ini khusus untuk anak-anak, ya, anak-anak ataupun bagi orang tua supaya memperhatikan ya anak-anaknya, ya, yaitu 7 sifat anak yang menyebabkan hati orang tua kecewa atau sedih. Bagi ada 7 sifat anak yang menyebabkan hati orang tua kecewa dan sedih. Nah, sebelum kita melihat ke 7 sifat ini, saya baca dulu satu firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20 berkata demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Haleluya, puji Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, itu perintah dari Tuhan supaya anak-anak mentaati bahkan menghormati orang tuanya, ya, papa mamanya. Tapi seringkali kita temukan dalam rumah tangga di masa ini, ya, banyak anak-anak sudah tidak lagi menghargai, menghormati orang tuanya, sehingga membuat orang tuanya itu kecewa, bahkan sedih melihat sifat dan tingkah laku dari anak. Ya, padahal anak itu dikandung selama 9 bulan, dilahirkan, dibesarkan, tapi setelah besarnya, ya, membuat hati orang tua kecewa dan sedih. Ya, nah ini, 7 sifat anak yang menyebabkan hati orang tua kecewa dan sedih. Di antaranya adalah yang pertama, itu malas, memiliki sifat malas, malas membantu orang tua. Ya, tangannya terlalu berat untuk membantu meringankan beban orang tua. Walaupun hanya berupa misalnya disuruh menyapu, cuci piring, dan yang lain sebagainya. Tapi berat untuk melakukannya dengan berbagai alasan, atau mungkin dia katakan iya tapi nggak dikerjakan. Itu yang pertama, malas. Ya. Yang kedua, tidak mau belajar. Nah, tidak mau belajar. Malas untuk mengulangi lagi pelajaran yang telah diberikan ya dari sekolah. Ya, di sekolah ada PR, ya tidak mau mengerjakan sehingga mendapatkan nilai yang jelek. Ya, nilai yang jelek. Kenapa? Karena PR-nya nggak pernah dikerjakan. Kalau orang tua sudah katakan kerjakan PR-mu, iya Pak, iya Mak, tapi nggak dikerjakan. Ya, nah kita tahu bahwa tidak dikerjakan setelah dipanggil oleh guru, ya, dipanggil oleh guru dan memberikan laporan anaknya nilainya anjlok, nilainya jelek. Mengapa? Karena tidak mengerjakan PR. Tapi ketika orang tua bilang kerjakan, nah ini orang tua ketika disuruh kerjakan, kalau bilang iya, harus dicek juga. Jangan terlalu percaya ya kepada anak, ya, nanti ya berbohong, ya, juga harus perhatikan anak yang suka berbohong kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, yang ketiga yaitu apa? Senang kelayapan dan mengurumpi. Nah, ini dia. Jadi masih anak-anak tapi udah senang kelayapan dan mengurumpi. Jadi selepas sekolah langsung hilang, nggak pulang ke rumah. Pergi dari rumah juga setelah pulang ke rumah cepat-cepat
pergi keluar lagi ke tempat kawan-kawan hingga sore, bahkan mungkin malam baru pulang. Mungkin papa mamanya udah tidur, udah istirahat baru pulang. Nah, ini yang buat hati orang tua kecewa dan sedih, ya. Jadi suka kelayapan, ya. Kemudian yang keempat, ya, sifat yang keempat yaitu mau main saja. Kerjanya maunya main-main saja. Jadi utamakan main terus. Ya, main, entah itu main game ya di komputer atau di handphone ataupun permainan mungkin juga di luar rumah ya, main bersama dengan teman berjam-jam baru sore pulang. Nah, kalau main handphone berjam-jam ya, main game berjam-jam sampai lupa makan, lupa ya pekerjaannya, ya lupa PR-nya ya. Orang tua sudah ingatkan, hanya kata iya, tapi tetap aja main game, tetap ketagihan. Main game itu bisa merusak ya otaknya dan tidak pintarnya. Ya, oke. Jadi ini yang keempat. Lalu yang kelima, saudara kasih Tuhan itu cengeng. Ya, cengeng. Cepat sekali mengeluarkan air mata. Ya, dibilangin sedikit, ditegur sedikit, ya menangis. Disuruh cepat melakukan mengerjakan sesuatu, cengeng, nah, itu. Menangis, gitu, ya. Nah ini yang kelima. Ya. Jadi anak yang cengeng. Jadi janganlah menjadi anak yang cengeng. Lalu yang keenam, itu apa? Anak yang sifatnya keras kepala. Keras kepala. Apapun yang diomongin oleh orang tua tidak pernah nyantol di otaknya, tidak pernah ya dilakukan. Mungkin bisa didengar tapi nggak lakukan. Atau didengar iya katanya tapi nggak dikerjakan. Nah, jadi keras kepala. Ya. Atau merasa lebih pintar, lebih hebat dari apa mamanya sehingga dicuekin, diabaikan omongan atau perkataan dari orang tuanya karena sudah merasa lebih pintar. Ya. Nah, itu yang keenam. Jadi keras kepala, ya. Jadi tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, malah balik marah ya, kalau ditegur, marahin orang tuanya. Ya. Nah, lalu yang terakhir yang ketujuh itu adalah suka melawan. Nah, ini dia. Nah, suka melawan. Ya diberi nasihat, malah balas dengan apa? Marah-marah, ledek, ya, dan suka membantah, melawan jika disuruh melakukan sesuatu. Dia melawan. Ya, ini namanya dikatakan memberontak, tidak taat. Padahal firman Tuhan tadi sudah diawali dibaca, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haruslah demikian. Nah, Efesus 6 ayat 1 sampai 3, anak-anak harus menghormati orang tuanya. Dengan cara apa? Ikuti semua arahan, nasihat, teguran orang tua, ya. Ya, lakukan itu, maka ketika kita melakukan itu berarti kita menghargai, menghormati orang tua. Dan apa hasilnya, akibatnya? Maka panjang umurnya, orang tua panjang umurnya, kita pun anak-anak pun yang menghargai, menghormati orang tua, panjang umurnya, lalu diberkati, ya. Nah itu coba saya baca ya, Yesus menjadi ayat terakhir ya. Nah, dari 7 sifat ini, 7 sifat yang menyebabkan hati orang tua ya kecewa dan sedih. Saya akan baca di kitab ya, Efesus. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Taatilah orang tuamu. Bagaimana kita mentaati orang tua? Ya apapun yang disuruh dikerjakan oleh orang tua demi kebaikan kita dan menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan, harus lakukan. Lalu yang kedua dikatakan, ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Itu perintah penting untuk menghormati orang tua. Nah, hasilnya apa? Ya, hasilnya kalau menghormati, mentaati orang tua dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kalau mau berbahagia dan panjang umurmu, anak-anak, taati, hormati orang tua. Ya, jadi buanglah 7 sifat, ya sifat yang menyebabkan hati orang tuamu kecewa dan sedih. Tapi hiburlah,
oleh orang tuamu dengan sifat-sifatmu yang menyenangkan, ya, yaitu sifat yang rajin, sifat yang taat, sifat yang hormat, ya, bekerja keras, belajar, dan lain sebagainya, ya, mengurangi waktu untuk main, tidak cengeng, nah itu, ya, itu menyenangkan hati orang tua, ya. Orang tua pun ketika hatinya senang, maka dia pun ya hatinya bergembira dan umurnya pun panjang. Mengapa banyak orang tua umurnya panjang? Karena apa? Banyak stresnya ya, setiap hari. Stres kenapa? Karena kelakuan sifat anak-anaknya sehingga stres. Ya, memberontak kepada orang tua, melawan kepada orang tua, itu menyebabkan anak-anak, menyebabkan orang tua cepat tua dan sakit-sakitan akhirnya mati. Nanti setelah mati menyesal. Ya, sebelum terjadi mari ubahlah sifat anak-anak, ubah, ya. Ya, ubah, buang semua 7 sifat yang tadi yang sudah dikatakan tadi, itu buang jauh-jauh, ya. Jangan lakukan itu, bertobat, ya, bertobat. Jangan lakukan lagi 7 sifat itu, tinggalkan semuanya, ya. Oke, baik. Kiranya ini boleh menjadi berkat, teguran, motivasi bagi anak-anak, secara khusus untuk anak-anak, ya. Baik. Terima kasih. Jika ini memberkati, ya, bagikan kepada anak-anak yang lain supaya mereka juga diingatkan, ya, yang diberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.